jangan lupa untuk subscribe channel youtube.com/kumasnazi. Gratis! Kita upload setiap 2 hari sekali, konten segarin, sekolah agak ngajarin setiap hari Senin dan Sabtu, jam 2 siang, dan barbecue belajar bareng aku setiap hari Rabu jam 6 sore, dan kita juga punya konten-konten seru lainnya yang bisa menghibur kamu. So, jangan lupa subscribe ya! Bisa nggak ya aku punya bisnis sebesar Gojek, atau mungkin sebesar Tokopedia, atau mungkin sebesar Shopee? Kayaknya nggak bisa deh. Tunggu dulu, kamu bisa loh. Ini ada kiat-kiat bagaimana cara bikin usahamu bisa segede mereka, dan bagaimana perjalanan mereka bisa menjadi perusahaan yang super besar itu. Kalau pengen tahu, simak video ini sampai selesai. Teman-teman, bisnis seperti Gojek, Tokopedia, dan Shopee ataupun mau buka lapak, mereka semua berangkat dari usaha yang sangat kecil, bahkan ada yang berangkat dari garasi, kos-kosan, tempat dia tinggal. Dan dengan berkat ketekunan yang mereka jalankan, akhirnya para pendiri tersebut berhasil membesarkan perusahaannya menjadi raksasa bisnis di Indonesia. Pada dasarnya teman-teman, ada tahapan-tahapan bagaimana usaha yang super kecil menjadi sangat besar. Nah, tahapan-tahapan tersebut aku jelaskan dalam materi seminarku, yaitu tentang panah ini. Nah, panah ini adalah panah tahapan-tahapan bisnis besar dimulai. Dari mulai tahap starting up atau tahap untuk memulai. Nah, di sana seorang pendiri atau seorang founder harus memikirkan ide apa dan brand apa yang akan mereka angkat. Nah, anggap saja teman-teman sudah punya ide bisnis dan brand yang bagus untuk dijual. Nah, kalau teman-teman masih bingung mau jualan apa, idenya apa, brandnya apa, bisa cek videoku yang ini. Oke, disimak dan dapatkan ide yang menarik. Kemudian dari tahap starting up, kamu naik ke tahap survive. Loh, kok survive? Kok bertahan? Kenapa harus bertahan, Kak Kung? Karena untuk memperkenalkan brand yang baru, memperkenalkan ide bisnismu yang baru, tentu kamu butuh yang namanya iklan, marketing. Tidak mungkin ada orang mau beli barang baru kalau kamu nggak promosikan. Jadi kamu harus promosikan dulu, perkenalkan kepada banyak orang. Jadi nggak langsung dijual, kamu kenalin dulu manfaatnya apa dan sebagainya. Dan itu menghabiskan banyak uang, teman-teman. Kamu harus ngiklan di Instagram, Facebook dan sebagainya, itu menghabiskan banyak uang sehingga banyak usaha tutup di 1 maupun 2 tahun pertama karena tidak kuat marketingnya. Nah, di tahapan-tahapan kedua ini adalah tahapan-tahapan bagaimana kamu bisa survive, bertahan hidup untuk berpromosi. Nah, kalau kamu pengelolaan uangnya benar, kamu bisa membagi uang dengan baik untuk marketing dan untuk produksi bisa dibagi dengan seimbang, maka kamu akan lolos di setelah survive ini, kamu bisa naik ke tahapan steady. Nah, dengan apa? Untuk mencapai tahapan steady, kamu harus melakukan penjualan. Jadi sembari promosi, kamu dapat dengan pelan-pelan melakukan penjualan. Setelah penjualan itu masuk, kamu bisa kamu bisa balik modal, berarti kamu sudah masuk pada tahapan steady atau posisi bisnis yang sudah aman. Nah, dulu Gojek mencapai posisi itu di usianya yang baru 3-4 tahun. 3,5 tahun Gojek baru sampai tahapan steady. Belum menjadi besar, tahun itu masih tahun-tahun 2014-2015. Kita pun belum mengenal apa itu Gojek. Namun setelah itu Gojek langsung mencari sumber dana, teman-teman. Karena sudah kehabisan dananya hanya muternya sedikit, tidak bisa membesar-membesar. Akhirnya untuk growth, tahapan berikutnya itu untuk bisa growth, Gojek harus mencari tambahan dana. Akhirnya Gojek mendapatkan tambahan dana karena berkat ketekunan Pak Nadiem Makarim serta presentasinya yang good looking ya, yang presentasinya yang visioner sekali. Akhirnya mendapatkan dana dari Tencent atau dari perusahaan Alibaba Group miliknya Jack Ma. Suntikan dana yang bertriliun-triliun rupiah tersebut membuat Gojek bisa grow dengan ide-idenya yang baru sehingga bisa menguasai pasar hampir di seluruh DKI Jakarta. Kemudian berkembang lagi ke Jawa Barat, berkembang lagi ke Jawa Tengah, sampai akhirnya sekarang sudah hampir menyeluruh di seluruh Indonesia. Hal tersebut juga terjadi pada perusahaan Tokopedia, perusahaan Shopee yang dulunya adalah perusahaan yang super kecil menjadi sangat besar karena suntikan-suntikan dana. Jadi tahapannya dimulai dari starting up, kemudian bagaimana bisa survive, memperkenalkan brand baru, kemudian bagaimana tahapan memperkenalkan brand baru itu sukses menghasilkan penjualan, masuk ke tahap balik modal atau steady, kemudian berpikir bagaimana caranya bertumbuh. Ketika bertumbuh juga berhasil karena dapat dana, maka kamu bisa naik lagi ke tahap yang disebut dengan sustain atau tahap puncak besarnya bisnis, atau kita bisa sebut raksasa bisnis, kerajaan bisnis.
Nah, seorang yang sudah bisnisnya sudah mencapai tahapan sustain, dia sudah aman sekali. Bahkan dia bisa melepas jabatannya sebagai seorang CEO dan nyari capaian-capaian lainnya. Seperti Pak Nadiem sudah Gojek sudah resmi sustainable, sustain ya, tersistemasi. Pak Nadiem keluar untuk mengabdi kepada masyarakat. Jadi itu yang bisa kita jadikan teladan. Atau mungkin perusahaan-perusahaan lain seperti William Tanuwijaya yang mendirikan Tokopedia, Ahmad Zaki yang mendirikan Bukalapak, semuanya berproses dari tahapan-tahapan ini. Jadi sudah terbayangkan teman-teman, kamu mau memulai bisnis apa, kemudian nanti promosinya bagaimana, kemudian nanti penjualannya bagaimana, balik modalnya kapan, dan akan growth dengan cara bagaimana. Nah, plankan dari sekarang, rencanakan dari sekarang. Kalau belum punya modal, tonton videoku yang ini juga. Bagaimana caranya dapat modal dan memulai bisnis dari sekarang. Dalam mindset entrepreneurship, memulai sedari dini, memulai lebih cepat akan menghasilkan kesuksesan juga lebih dini dan lebih cepat. Semoga ini membantu. Gitu Mas Agustiari. Optimislah untuk membuat bisnis yang super raksasa karena kamu memiliki kesempatan yang sama. Gitu Mas Agustiari. Bye-bye.